Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito pada hari ini. Nah, saya ingatkan kembali kepada pemirsa yang ingin konsultasi langsung bisa kontak WhatsApp di 0851 7676 4648. Oke pemirsa, kita kembali ke topik. Tadi Dokter Putri baru saja menjelaskan ya bahwasanya yang mengalami perubahan-perubahan itu ibu ya, ayahnya tidak. Ayahnya ya beradaptasi tapi tidak sampai ke diagnosis ini, baby blues syndrome ini. Artinya seorang ibu itu istimewa ya dokter? Iya, sangat istimewa. Sangat istimewa. Oke, kita lanjutkan. Silakan Dokter Putri. Jadi kita bahas penyebab ya. Next slide. Coba kita tampilin dulu tentang kriteria. Jadi tidak semua, jadi seorang ibu itu pasti ya merasa bahagia ketika bayinya lahir, itu pasti merasa bahagia. Tapi merasa bahagia itu juga bisa diiringi dengan perasaan yang lain seperti khawatir, kemudian cemas, saya bisa nggak ya mengasuh anak ini dengan baik. Ada seseorang pasien yang sampai nggak mau lihat bayinya, sampai nggak mau deketan sama bayinya, ya itu sebenarnya itu memang terjadi pada seorang ibu yang baru melahirkan. Bukan cuma perasaan senang, ada perasaan khawatir, perasaan ingin bertanggung jawab terhadap bayi. Tapi karena tidak tertangani dengan baik, tidak terdeteksi dengan baik, mungkin kurang support juga dari keluarga dan orang terdekat, akhirnya berkembang menjadi gangguan psikis, begitu. Nah, ini ada individu berisiko. Ibu atau wanita yang berisiko untuk terkena baby blues syndrome ini. Yang pertama, pernah mengalami gangguan kecemasan sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas berbagai kondisi gangguan jiwa ya, gangguan psikis, salah satunya yaitu gangguan cemas. Nah, gangguan cemas ini banyak sekali. Ada gangguan cemas menyeluruh, kemudian ada fobia, ada OCD dan lain-lain. Nah, apabila seorang wanita pernah terdiagnosis penyakit gangguan jiwa lainnya, itu memiliki risiko ya, bukan berarti pasti akan terkena baby blues syndrome ini, tapi berisiko lebih besar untuk mengalami gejala ataupun tanda-tanda dari baby blues syndrome. Yang kedua, kejadian-kejadian sebagai stresor. Ini tadi ya yang disebutkan di awal. Ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan. Nah, salah satu juga penyebab yang paling besar itu adalah social culture ya, sosial budaya. Nah, jadi jangan kita sepelekan kata-kata yang keluar dari mulut kita kepada ibu hamil, kepada ibu yang baru melahirkan. Mungkin kita sering dengar, oh ini bedongnya salah, oh ini harusnya dijemur kayak gini, oh harusnya A, nggak boleh B, nggak boleh C, harus kayak gini, harus kayak gitu. Jangan menyepelekan apa yang keluar dari mulut kita kepada seorang wanita yang perubahan hormonalnya masih sangat fluktuatif, seperti sedang hamil ataupun melahirkan, karena itu bisa menjadi stresor bagi wanita tersebut, sehingga kita tidak tahu ada suatu kalimat ataupun kata-kata yang akhirnya memicu seseorang tersebut untuk sakit hati atau merasa tidak cukup nih untuk anaknya. Saya merasa salah, mungkin ketika tetangganya bilang ini salah nih, cara menyusuinya salah nih, kan? Mungkin maksudnya baik ya dok ya, maksudnya baik untuk mengajarkan pengalaman mereka, tapi jangan lupakan bahwa pengalaman seseorang A dan B itu bisa berbeda, dan itu semua harus berhati-hati ini dengan kata-kata kita. Jangan sampai kita maksudnya baik, tapi yang terjadi malah seorang ibu kepikiran, kemudian merasa tidak cukup bagi bayinya, merasa tidak memberikan yang terbaik untuk bayinya, sehingga seorang wanita tersebut mengalami gangguan psikis, yaitu salah satunya baby blues syndrome. Hal-hal sederhana juga. Iya, hal-hal sederhana. Begitu. Ada beberapa lagi nih individu berisiko melahirkan di bawah usia 20 tahun ya. Makanya kalau kata orang tuh jangan terlalu cepat untuk memutuskan menikah, karena memang bukan cuma yang indah-indah saja, tapi akan ada banyak hal lagi nanti ke depannya yang menjadi tantangan ya ketika sudah menikah, melahirkan dan punya anak gitu.
Kurangnya dukungan, komunikasi, perhatian, dan kasih sayang ini salah satu kunci penting juga. Ketika sudah berkomitmen untuk memiliki anak, jangan lupa ya bahwa itu adalah kewajiban ibu dan ayah. Jadi bukan cuma ibu saja, ibu dan ayah dua-duanya harus berperan. Jadi apakah membersihkan kotoran ya, misalnya membersihkan kotoran bayi itu tanggung jawab seorang ibu? Tidak ya, dua-duanya, karena dua-duanya ibu dan ayah sudah berkomitmen untuk memiliki anak, sehingga harus bekerja sama, memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang kepada si bayi. Mempunyai permasalahan keuangan juga ya, nanti kan kebutuhan akan misalnya susu ataupun popok itu kan harganya lumayan mahal. Kalau misalnya secara finansial masih kurang, masih tidak bisa memenuhi kebutuhan yang standar, kebutuhan pokok, itu juga nanti akan menjadi masalah sehingga menjadi stresor kepada si ibu ya. Ini untuk gejalanya tadi sudah disebutkan ya beberapa. Ada insomnia itu sulit untuk tidur, mudah sedih, depresi, bisa sampai ke depresi ya, nanti dibahas lebih lanjut untuk diagnosisnya. Berapa lama sih baby blues ini bisa berlangsung, dan apalagi fase selanjutnya apabila baby blues ini tidak tertata laksana dengan baik, akan berubah nanti diagnosisnya ke diagnosis gangguan kejiwaan yang lain. Kemudian ada anxiety atau cemas, gangguan konsentrasi, iritabilitas, mudah tersinggung, kemudian labilitas afek, moodnya mudah berubah. Itu untuk gejala ya. Ada lagi cemas tanpa sebab, kemudian bisa menangis tanpa sebab ya, karena perubahan hormonal. Mungkin karena lagi capek aja gitu ya, nangis. Ya, karena lelah, atau mungkin tidak ada pemicunya tiba-tiba menangis, itu bisa ya. Tidak hanya ibu melahirkan sih, kami juga sering gitu. Karena perubahan hormonal bisa Ya, jadi kan. betul. Nah ya, terjadi pada seorang wanita. Kemudian sensitif, tidak percaya diri, merasa kurang menyayangi bayinya, kemudian tidak memperhatikan penampilannya sendiri, dan merasa kurang diperhatikan. Nah ini ya, biasanya seorang wanita ketika sudah melahirkan dikunjungi oleh sanak saudara dan lain-lain. Yang diperhatikan biasanya bayinya, oh bayinya umurnya berapa, tadi lahirannya normal atau operasi lahirnya berapa, berat badannya, sehat atau enggak. Tapi ibunya mungkin sedikit ditanya, ya yang gitu. menanyakannya, ya sehat enggak ibunya, terus mungkin lahirannya lancar atau enggak, ada masalah atau enggak, jarang sekali ya sepertinya yang menanyakan tentang itu. Jadi mulai sekarang kita harus mulai aware nih bahwa yang mengalami perubahan itu sebenarnya ibu ya. Jadi mungkin selanjutnya kalau mengunjungi orang yang baru melahirkan bisa ditanyain juga keadaan dari sang ibu ya. Oke, untuk diagnostiknya dan lain-lain mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter Lisda. Langsung disambung dokter? Oke, boleh. Ya, boleh. Kita sambung saja ya. Oke. Jadi tadi sebenarnya sudah cukup banyak ya yang dibahas juga oleh Dokter Putri, dan itu sebenarnya yang dibahas oleh Dokter Putri contoh-contoh case-nya itu adalah contoh-contoh case yang hampir selalu terjadi gitu ya. Misalnya tadi penyebabnya karena orang tuh kebanyakan rata-rata fokusnya tuh ke babynya gitu, lahiran. Sementara sebenarnya si ibu ini juga perlu untuk ditanyakan kondisinya. Satu case yang sering juga muncul nih, misal si babynya ini rewel gitu. Tengah malam misalnya dia rewel, menyusu terus, kemudian sudah kita berikan tapi tetap menangis gitu. Kita cek misalnya pampersnya itu udah kita ganti gitu ya, tapi tetap bayinya ini rewel. Nah itu kemudian seringkali yang tetap yang disalahkan itu adalah si ibu. Ini case yang seringkali kita jumpai ya di lapangan gitu ya. Mungkin ada pemirsa yang hari ini menonton yang juga mengalami hal seperti itu gitu. Jadi yang ditanya oleh keluarga, sanak saudara atau mungkin bahkan mertua gitu, itu adalah si ibunya. Kamu kenapa? Kamu nggak bisa gendong anak, kamu nggak bisa menenangkan anak. Seringkali kata-kata yang keluar gitu ya dari kita yang mengunjungi atau sebagai keluarga gitu ya, itu tanpa kita sadari ternyata menjadi sebuah stresor, bukan membantu si ibu untuk bisa bangkit atau pulih, malah justru Bikin semakin down. mendownkan mental ibu gitu. Dengan pertanyaan kamu kenapa bayinya rewel, itu seolah-olah yang salah siapa berarti? Si ibunya gitu. Padahal seharusnya kita tanyakan apa yang kurang, kenapa kamu gelisah sehingga babynya menjadi gelisah. Itu kan akan beda ya. Jadi si ibu merasa diperhatikan. Oh, saya ditanya apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan sekarang. Karena kita harus menyadari bahwa ikatan batin antara ibu dan bayi ketika baru lahir itu sangat erat.
ya, apalagi kita menyusui gitu ya, kita memberikan ASI gitu ya, itu sangat erat sekali. Jadi seringkali kalau babynya rewel, semuanya udah kita perbaiki, coba cek di ibunya gitu. Jadi bukan disalahkan ibunya, tapi harusnya kita lebih ke perhatian ke ibunya gitu ya. Oke, sebelum dilanjutkan kita tahan sebentar dokter. Oke. Silakan duduk dulu saja dokter ya. Oke. Ibu yang baru saja melahirkan harus dispesialkan ya dokter ya. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.